Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan menyimak, dibacain berita. Ada berita apa yang mungkin menjadi hal yang baik disimak, didengar, dan kita persilahkan Bung Kameramen beritanya dong. Baik Bung Alfian, ini berita dari Instagram Ustadz Alfian Tanjung. Wah, dari Instagram antum nih Bung Alfian. Ini beritanya hari Rabu 9 Februari 2022. Nah, ini karena beritanya screenshotan, saya bacakan Bung Alfian. Mohon maaf Mas Iqbal, kami baru saja dipanggil Polsek KD Kandang terkait acara UAT ada penekanan dari Aliansi Malang Raya, dan intinya mereka menolak kehadiran UAT di Kota Malang. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka kajian UAT Rabu 9 Februari 2022 di Masjid Manarul Islam dibatalkan. Terima kasih dan mohon maaf. Jadi ada poster Bung Alfian ditulis batal. Wah, bagaimana nih respon Bung Alfian ketika mendapatkan kabar ini Bung Alfian? Alhamdulillah, pada perihal ini saya bersikap secara wajar ya, karena penolakan tersebut memberikan satu isyarat, memberikan kode yang kuat bahwa memang ada kekuatan yang sebetulnya tidak seberapa. Setelah saya coba musyawarahkan dengan para ulama-ulama di Malang, kita mencoba membincangkannya dan kita mencoba mengambil langkah-langkah ke depan sehingga proses dakwah dan akhbariyatul ummah tentang berbagai hal bisa berjalan dengan lancar. Paginya saya masih bisa kuliah subuh di Masjid Al-Ikhlas, masjid yang besar dan yang hadir kurang lebih ada 200-an orang. Artinya sebenarnya acara ini lebih bersifat sensasional dari si penolak itu, dan tidak ada hal yang istimewa karena apa yang mau dia soal, padahal saya masuk pada posisi melakukan tugas-tugas dakwah yang biasa saya lakukan, dan kelihatan ini menjadi pola yang berulang karena kurang lebih 2 pekan yang lalu juga dialami oleh sahabat saya Ustadz Babe Haikal. Maka hal ini merupakan hal yang jadi perhatian buat seluruh kaum muslimin di Kota Malang dan seluruh tanah air. Mari kita persiapkan kegiatan-kegiatan dakwah kita agar tetap dalam keadaan sesuai dengan peraturan yang ada dan jangan mengikuti kemauan dari orang-orang yang sebetulnya mereka tidak paham misi dakwah yang kita lakukan. Begitu Bung Kameramen. Wah, betul tuh Bung Alfian. Saya mau ngerespon dikit Bung Alfian. Unik ya. Artinya harusnya kan kalau ketika ada penolakan, polisi itu berada di tengah-tengah ya Bung Alfian. Dia memediasi kepada Ustadz, dia juga memediasi kepada yang menolak. Ketika lebih banyak permintaannya, harusnya dia tidak menekan pengurus masjid gitu Bung Alfian. Yang saya bingung, kok sepertinya polisi bertindak apa kata aliansi tersebut Bung Alfian. Baik Bung Alfian, gini Bung Alfian, sebelumnya saya mau bacain komentar dulu dari Instagram Bung Alfian yang mereka mensupport Bung Alfian. Yang pertama dari Ardian Asmar, yang menentukan masjid mana yang berpotensi radikal adalah kaum munafik, dilawan beneran entar nangis. Kemudian ada lagi, astagfirullah, kelihatan banget kebencian pada Islam. Allah pasti bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Itu dari Khansa 3336. Nah, yang terakhir Bung Alfian dari Ami Sugianto, astagfirullahaladzim, saya asli Malang, tapi sangat mencintai dan menghormati guru-guru dan ulama. Sangat sedih dengan rezim saat ini. Semoga para guru kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bung Alfian merespon support daripada jamaah Bung Alfian? Ya, sebetulnya kalau mau dilihat dulu persoalan, pihak kepolisian itu welcome. Bahkan polisi dengan tegas mengatakan kepada tokoh di Malang itu mempersilahkan untuk dilakukan sesuai dengan rencana. Tetapi aliansi masyarakat yang mungkin boleh dibilang gerombolan-gerombolan yang mirip seperti gaya-gaya PKI tahun 65-66 itu, yang membuat kita lebih melihat daripada risih dan reseh ya. Sebetulnya bukan soal takut ya kepada saudara-saudara di aliansi itu. Kami juga seluruh teman-teman barisan Kokam Pemuda Muhammadiyah
dan teman-teman Banser dari NU Garis Lurus pun sudah berbisik bahwa kita harus saling memberikan perlindungan untuk misi dakwah para ulama. Dan terus terang keberadaan atau situasi yang terjadi yang membuat acara tanggal 9 bulan Februari alias semalam hari Rabu malam Kamis itu merupakan sebuah insiden yang sebetulnya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Menunjukkan bahwa mereka tidak punya kelas. Betul. Mana mereka selalu bicara toleran, justru itu sikap yang intoleran. Mana mereka mengatakan diri sifat demokratis, itu tidak demokratis. Jadi hanya omdo. Jadi mungkin ini salah satu dari rombongan daripada rakyat, ya, the member of King Lip Service, ya mungkin ini rakyatnya kelompok-kelompok lip service, maka kami akan berjalan terus untuk berdakwah dan memberikan pengkhabaran untuk Indonesia. Baik Bung Alfian, sebetulnya ya memang kalau dilihat Bung Alfian, di mana tokoh yang ada pembatalan, ada pengusiran, di situ ada aliansi-aliansi tidak jelas, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, mungkin nggak sih Bung Alfian penolakan atau pembatalan yang dibuat dengan ada aliansi ini adalah wujud dari pemetaan masjid yang sedang berjalan sebetulnya, Bung Alfian? Ini bukan hanya mungkin dan memang sedang berjalan. Dari itu, himbauan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, dengan adanya insiden yang dialami oleh Babe Haikal, yang dialami oleh Ustadz Alfian Tanjung, yang juga dialami oleh Ustadz Andri Kurniawan, dialami juga oleh beberapa teman-teman di berbagai daerah. Nah, tentu hal ini akan menjadi pelajaran buat kita agar prepare untuk menyelenggarakan acara-acara dengan persiapan yang baik, dan kita tidak ada masalah, kita punya posisi dan fungsi yang sama untuk menjadi bagian daripada menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Jadi keberadaan aliansi-aliansi itu, kalau saya menyimpulkan, lebih banyak dikerjakan oleh orang-orang yang tidak punya kerjaan, yang tidak punya visi bernegara, dan orang-orang yang sebetulnya kalau ditelusuri, ujung-ujungnya ya orang-orang yang memang tidak punya aktivitas yang membangun buat diri sendiri. Maka saya mengatakan bahwa apa yang sedang kita lakukan, terus pembatalan masuk pada kerja yang sebenarnya terus berjalan dalam acara safari edukasi Ustadz Alfian Tanjung. Oh iya, berarti Bung Alfian itu yang istilah kata tidak jadi itu hanya satu, Bung Alfian ya. Kajian Bung Alfian yang lain tetap berjalan di Malang ya, alhamdulillah. Baik Bung Alfian, ini sebelum di akhir sesi, jadi saya tanya Bung Alfian sama Mas Iqbal. Mas Iqbal, jadi setelah ada pembatalan itu, antum nanya lagi nggak dengan panitia? Terus Mas Iqbal menjawab, betul Mas. Panitia menjawab, surat pernyataan kami buatnya di Polsek. Nah, mungkin kita perdengarkan saja Bung Alfian. Boleh, silakan. Isi surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Fulan-Fulan, umur 66 tahun, jabatan ketua. Menyatakan bahwa Masjid Manarul Islam tidak akan mendatangkan Ustadz Alfian Tanjung dan atau Ustadz yang menimbulkan keresahan. Demikian pernyataan yang kami buat agar yang berkepentingan memakluminya. Ini lucu Bung Alfian. Ini seperti ada tekanan, ada intimidasi. Ini sangat zolim sekali Bung Alfian. Nah, sebelum di pertanyaan di akhir nanti, apa Bung Alfian respon surat pernyataan ini Bung Alfian? Ya sebenarnya itu sangat setara ya, bahwa surat itu surat di bawah tekanan dan mungkin sudah disiapkan, sudah dikonsepkan, dan itu mungkin dituliskan juga. Jadi seperti anak SD kelas 1 belajar nulis, ibu, mama, papa, ibu guru, aku punya tulisan, maka ditandatangan oleh gurunya. Ya ini tulisannya bagus anak-anak. Yang jelas itu surat tidak, dan itu tidak logis ya, karena kan panitia yang meminta saya datang. Iya betul. Bagaimana mungkin panitia yang meminta saya datang kemudian panitia dia tidak diapa-apakan oleh siapa-siapa? Iya betul. Siapakah dia? Silakan tanya pada rumput yang bergoyang. Baik Bung Alfian, kayaknya PKI emang nggak seneng nih sama Bung Alfian. Pertanyaan terakhir nih Bung Alfian, sebagai respon atau closing statement Bung Alfian, kan pembubaran ini tidak terjadi sekali Bung Alfian. Bahkan beberapa Bung Alfian juga mengalami beberapa kali, Babe Haikal, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Felix Xiao. Nah, mungkin Bung Alfian bisa merespon dua. Apa respon Bung Alfian dengan fenomena ini yang terus berulang, dan apa pesan Bung Alfian kepada umat Islam
yang menjadi panitia mengundang ustadz-ustadz itu agar mereka tuh tidak takut. Kalau saya lihat kalau mereka kuat sebetulnya bisa saja terus berlangsung. Begitu Bung Alfian pertanyaannya. Ya, yang jelas ini sebuah isyarat ya. Artinya buat seluruh teman-teman, para ulama, para tokoh-tokoh yang bertugas dan diminta datang kemanapun, maka diharapkan punya persiapan yang cukup totalitas sehingga tidak lengah baik hal-hal yang sifatnya fisik atau non fisik. Dan juga terus kita jangan pernah mundur karena sesungguhnya secara hak kita untuk menyampaikan aspirasi dilindungi oleh undang-undang. Dipahami bahwa kita jangan mau masuk pada posisi kalau kamu boleh bicara, kalau aku tidak boleh. Memang kamu siapa? Ini punya bersama. Nah, terus bagaimana kalau ada penyelenggaraan berikutnya? Menurut saya lakukan persiapan yang sepatutnya dan penuhi ketentuan hukum yang masih ada yang milik buat seluruh warga negara Indonesia. Pelarangan-pelarangan itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka punya jiwa yang kerdil dan mereka tidak siap, katanya mau demokratis, katanya mau ya bersifat egaliter. Ternyata tidak ada equal di sana, yang ada cuman itu ekspresi daripada keminderan mereka, rasa takut dan mungkin kedunguan kalau pakai istilah Bapak Rocky Gerung. Jadi yang jelas pada seluruh masyarakat, Alfian Tanjung tetap bersama Anda, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Kita jumpa dengan dibacain berita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.